Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Siti Khadijah Sibuan. Saya mahasiswi dari Universitas Budi Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikroprosesor. Sebelum itu, kita harus tahu nih apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terintegrasi TTL terpisah. Sebelumnya lagi transistor individual, sebelumnya lagi dari tabung vakum. Bahkan telah ada desain untuk mesin komputer sederhana atas dasar bagian mekanis seperti gear, shaft, lever, tinker toy, dan lain-lain. Evolusi dari mikroprosesor telah diketahui mengikuti hukum Moore, yang merupakan peningkatan performa dari tahun ke tahun. Teori ini merumuskan bahwa daya perhitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Sebuah proses yang benar terjadi sejak awal 1970-an. Sebuah kejutan bagi orang-orang yang berhubungan dari awal sebagai driver dalam kalkulator. Perkembangan kekuatan telah menuju ke dominasi mikroprosesor di berbagai jenis komputer. Setiap sistem dari mainframe terbesar sampai ke komputer pegang terkecil sekarang menggunakan mikroprosesor sebagai pusatnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang sejarah mikroprosesor, sistem dan arsitektur prosesor, bahasa assembly Z80, bahasa assembly menggunakan emulator 8086 dan penjadwalan proses. Oke, sekarang yang pertama itu adalah sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 berupa LSI atau Large Scale Integration yang berisi rangkaian logika yang cukup besar. Karena chip LSI mampu menggantikan ratusan rangkaian yang digunakan dalam sistem mikrokomputer konvensional yang digunakan pada waktu itu. Pada 4004 memiliki 46 perintah atau instruksi dan mampu membuat data sebanyak 4 bit setiap saat. Oke, lanjut itu di tahun 1972. 8008 mikroprosesor. Pada tahun 1972 bermuncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya yaitu 4004. Oke, selanjutnya itu pada tahun 1974 8080 mikroprosesor. Tahun 1974 8080 menjadi otak personal pertama komputer. Altair digunakan merupakan nama tujuan pesawat Starship Enterprise di film TV Star Trek. 8080 hanya membutuhkan 2 perangkat tambahan untuk bekerja. Selain itu, 8080 terbuat dari transistor NMOS yang bekerja lebih cepat. Oke, selanjutnya itu di tahun 1978. 8086 sampai dengan 8088 mikroprosesor. Tahun 1978, IBM menciptakan personal komputer VC XT yang sangat populer menggunakan mikroprosesor 8086 dan 8088. Keduanya mampu menangani data 16 bit. Bedanya hanya pada ukuran bus data, yang hanya 8 bit untuk 8088. Operasi internal 16 bit, dan 16 bit untuk 8086. Kemudian Intel membuat 80186 dan 80188, yang juga berisi perangkat peripheral terprogram. Oke, digambar untuk mikroprosesornya bisa dilihat di bawahnya. Oke, selanjutnya di generasi kedua prosesor 8286. 286 di tahun 1982 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibandingkan chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. Oke, untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya generasi ketiga, prosesor 8386DX. Tahun 1985, Intel membuat 8386 yang mengandung 275.000 transistor dan merupakan mikroprosesor 32 bit yang dapat melakukan multitasking atau menjalankan beberapa program dalam waktu yang bersamaan. Prosesor 8386DX. Chip ini merupakan chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 386DX. Prosesor ini hanya mempunyai bus data eksternal 16 bit, berbeda dengan DX yang 32 bit. Generasi 4, prosesor 8486DX. 8486 dikeluarkan 10 April di tahun 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Intel 486TM adalah prosesor pertama yang mempunyai math conversion secara built-in di dalamnya.
Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RSC. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadikan satu MET koprosesor atau prosesor pembantu matematis. Untuk Intel 486DX-nya bisa dilihat di bawah ya. Generasi 5 Pentium Classic V5 4C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan superscalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tik clock. Prosesor ini menangani dua perintah tiap tik, sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip. Tahun 1995, prosesor Pentium Pro didesain untuk server 32 bit, mengandung 5,5 juta transistor dan mempunyai chip memory cache kedua di dalamnya. Cyrix 6X86, chip dari perusahaan Cyrix yang diperkenalkan 5 Februari 1996 ini merupakan tiruan Pentium yang murah. Chip ini kompatibel dengan Pentium karena cocok dengan socket 7. Cyrix membesarkan CPU-nya dengan membandingkan pada frekuensi clock Intel. Pentium MX P55C. Pentium P55C diperkenalkan 8 Januari 1997. MX merupakan kumpulan perintah baru. Pentium 2. Pentium Pro Clamat merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Pentium 2 tersedia dalam 233, 266, 300, 333, 350, 400, 450, dan 500 MAZ. Dengan chipset 8244BX dan i810, Pentium 2 mempunyai unjuk kerja yang baik sekali. Tahun 1999, Pentium 3. Di tahun 1999 muncul Pentium 3 dengan 70 instruksi baru yang mendukung internal streaming SIMD. Prosesor ini berisi 9,5 juta transistor dan mengintroduksi teknologi 0,25 mikron. Pada saat ini sedang dikembangkan mikroprosesor 64 bit sehingga operasi-operasi matematis yang dilakukan dapat lebih cepat. Tahun 2000, Intel Pentium 4. Tahun 2000, Intel mengeluarkan produk terbarunya yaitu Intel Pentium 4 Prosesor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz. Tahun 2001, Intel Xeon. 2001, Intel memperbarui prosesornya yaitu Intel Xeon Prosesor. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditunjuk khusus untuk berperan sebagai komputer server. Untuk gambar Intel Xeon Prosesor bisa dilihat di bawah. Masih di tahun yang sama, di 2001, Intel Intanium Prosesor. Intanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditunjukkan bagi pemakai pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Di 2002, Intel mengeluarkan Intanium 2 prosesor. Intanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Intanium. 2003, Intel mengeluarkan Pentium M prosesor. Chipset 855 dan Intel From Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino TM. Intel Centrino dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa ke mana-mana. Di 2004, Intel Pentium M735 atau 745 dan sampai 755 prosesor dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 MB L2 CX 4000 MAZ sistem bus dengan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium sebelumnya. 2004, Intel mengeluarkan E7520, E7320 chipset. Di tahun 2005, Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3,73 GHz frekuensi. Sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. 2005, Intel Pentium D820, 830, dan 840.
Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan 2 buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 cakes pada tiap core. Di tahun 2006, Intel Core 2 Quad Q6600 prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang-orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia memiliki 2 buah core dengan configuration 2,4 GHz dengan 8 MB L2 cake. 2006 Intel Quad Core Xeon. Prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 2 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz. Berturut-turut dengan 8 MB L2 cake dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core. 1,6 GHz front size boost dan thermal design power atau TDP. Setelah sejarah mikroprosesor, kita lanjut ke sistem dan arsitektur prosesor. Jadi sebelum itu kita harus tahu tuh, apa sih itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah konsep, perencanaan, dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain atau kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dan ke memori cake, RAM, ROM, cakram, keras, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini arsitektur komputer umum. Tingkatan dasar arsitektur komputer bisa dilihat di gambar tersebut. Jadi apa-apa aja sih jenis arsitektur komputer? Ada 4 jenis arsitektur komputer dengan karakteristiknya masing-masing. Pertama, SISD adalah singkatan dari Single Introduction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan Feynman. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. SIMD adalah singkatan dari Single Introduction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. Yang ketiga itu ada MISD, adalah singkatan dari Multiple Introduction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MSSD merupakan kebalikan dari SIMD. Keempat, itu ada MIMD, adalah singkatan dari Multiple Introduction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Terus apa aja sih fungsi arsitektur komputer? Dari Science Direct, arsitektur komputer berfungsi sebagai perancangan awal komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Arsitektur komputer masih memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebagaimana mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. Yang kedua, mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Yang ketiga, membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan arsitektur komputer. Dapat membantu program dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Bagian-bagian arsitektur komputer. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmatika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Kedua, Control Unit. Control Unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control Unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga itu ada memori.
Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output. Input dan output sering disebut I dan O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirim dari sistem. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bahasa assembly. Apa itu bahasa assembly? Bahasa assembly merupakan salah satu jenis dari bahasa tingkat rendah pemrograman dalam tingkatan dasar yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan perangkat keras komputer. Dikatakan sebagai bahasa pemrograman dasar karena bahasa assembly ini akan menghubungkan perangkat keras dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti JavaScript. Bahasa assembly ini dapat dibaca secara langsung oleh manusia, sehingga berbeda dengan karakter biner maupun heksadesimal. Bahasa assembly yang merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang umumnya dijadikan sebagai dasar dalam mempelajari bahasa pemrograman tingkat tinggi, maupun dalamnya teknologi komputer itu sendiri. Oleh karena itu, meski bahasa pemrograman tinggi lebih banyak digunakan, tetapi masih banyak orang yang mempelajari bahasa assembly sebagai dasar. Bahkan dengan memahami bahasa assembly, seseorang lebih tahu bagaimana data dalam memori. Kelebihan dan kesulitan dari bahasa assembly. Kelebihan bahasa assembly, 1. Ketika dikompil, ukuran lebih kecil. Kedua, lebih efisien atau hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kesulitan bahasa assembly sendiri itu pertama, dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibandingkan bahasa tingkat tinggi. Dua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Salah satu tempat pembelajaran bahasa assembly yaitu simulator Z80. Simulator Z80 adalah sebuah aplikasi software simulator mikroprosesor Z80 yang dapat digunakan untuk media pembelajaran simulasi pemrograman. Simulator ini dapat diinstal pada sistem operasi Microsoft Windows. Berapa keunggulan Z80 simulator dibandingkan modul Z80 hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama, Z80 simulator berbentuk software sehingga mudah untuk dibawa-bawa dan berpindah-pindah. Dua, mempunyai tampilan yang user-friendly. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk menyimpan kode-kode program. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk memanggil kode program yang sudah disimpan sebelumnya. Yang kelima, mempunyai fasilitas debugger, assembler, dan disabler. Jadi menu-menu yang ada di simulator Z80 ada satu, yaitu main window. Main window dari Z80 adalah jendela utama pada program simulator Z80. Dari sini kita memulai program, kemudian memanggil assembler editor, simulation, log viewer, memory editor, dan lain-lain. Jadi untuk main window-nya bisa dilihat di gambar. Jadi sebelum kita menggunakan Z80, kita itu membutuhkan yang namanya kode ASCII untuk menjalankannya. Assembler editor. Assembler editor adalah editor yang kita gunakan untuk menulis program. Setelah program ditulis dan disimpan, maka pada toolbar Tools Assembler kita dapat melakukan compiler untuk mengetahui apakah terdapat error atau kesalahan sintak pada program yang telah kita buat. Jika tidak, maka program yang telah kita buat diterjemahkan ke dalam bentuk objek atau ekstensi. Jadi, contoh assembler editor itu seperti terlihat di sebelah kanan ya. Simulation log viewer. Simulation log viewer adalah layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris program yang dieksekusi. Dengan melihat jendela ini, kita seolah-olah dapat melihat bagaimana prosesor bekerja. Memory editor. Memory editor menampilkan isi dari tiap-tiap alamat pada memori. Jadi contoh menjalankan Z80 itu seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada assembler. Ini menggunakan kode ASCII yang saya bilang tadi. Terus dia akan dijalankan dan muncul di bagian main window-nya, di bagian memori juga. Seperti ini. Di sini kita akan lanjut ke bahasa assembly dengan menggunakan emulator 886. Emulator 886 merupakan aplikasi emulator bagi pemrograman bahasa assembler atau microcontroller. Dengan menggunakan aplikasi emulator, kita dapat mensimulasikan apakah program kontrol hardware yang kita buat sudah benar atau masih salah. EMU886 merupakan emulator untuk prosesor 886 yang sudah dilengkapi dengan editor dan assembler yang bersifat GUI atau Graphical User Interface.
Dengan EMU886, internal register dapat diamati dari waktu ke waktu akibat dari eksekusi suatu instruksi assembly. Jadi menu yang ada di EMU886 adalah satu emulate untuk menjalankan emulator kode program yang kita buat. Kedua, compiler untuk membuat compile atau binary executable file atau ekstensi COM atau exe dari kode program. Run menjalankan aplikasi dari emulator yang dihasilkan atau execute. Single step menjalankan aplikasi dengan cara tracing atau diproses per baris kode program. Jadi contoh program EMU886 itu bisa dilihat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke penjadwalan proses. Sebelumnya, itu apa sih penjadwalan proses? Penjadwalan proses merupakan komponen penting pada sistem operasi yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan meningkatkan produktivitas komputer. Penjadwalan bertugas melakukan pergantian proses yang dieksekusi dan digunakan satu atau dua atau lebih proses mengirimkan sinyal yang menandakan kedatangan proses tersebut secara simultan. Pada proses yang berinti tunggal, sistem operasi menentukan proses yang dieksekusi terlebih dahulu sesuai prioritasnya. Pengaturan proses ini ditangani oleh scheduler dengan penggunaan suatu algoritma penjadwalan. Jangka penjadwalan. Jangka penjadwalan adalah merupakan interval atau range waktu di mana sistem operasi dilakukan. Jangka penjadwalan proses dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short time schedule. Kedua, penjadwalan jangka medium, prosesor. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang atau long time schedule or high level schedule. Algoritma penjadwalan. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-primitif maupun primitif. Algoritmanya seperti di bawah ini. Algoritma yang menerapkan strategi non-primitif diantaranya. Satu yaitu FIFO atau first in first out. Kedua, SJF, shortest job first. ARN, Highest Ratio Net. MVQ, multiple feedback queens. Jadi untuk FIFO sendiri, FIFO itu adalah first in first out. Bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses ini di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Jadi contoh FIFO itu seperti tabel di bawah ini ya, tabel ini ya teman-teman. Itu contoh P1, P2, P3, P4. Jadi first in first out. Siapa yang pertama muncul itu yang dikeluarkan pertama. Contohnya di sini P1 4 4, baru P2 muncul ditambahkan dengan P1 tadi sampai seterusnya. Yang kedua ada shortest job first atau SJF. Setiap proses yang ada di ready quickly akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil, mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan ini adalah algoritma yang optimal. Contohnya itu seperti tabel ini. Jadi shortest job first itu berbeda dengan FIFO. FIFO itu siapa yang pertama dia yang keluar, sedangkan si short job first ini nilai terkecil yang pertama kali keluar. Contohnya di P1 sampai P3, P2 adalah burst time yang paling kecil, jadi dia yang pertama kali dikeluarkan. Habis itu ditambahkan dengan burst time yang kecil lagi, seperti itu. Terus ARN atau Highest Ratio Net. Penjadwalan ARN ini merupakan penjadwalan non-primitif. Penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini juga untuk mengoreksi kelemahan SJF. ARN adalah strategi penjadwalan non-primitif dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis ARN dihitung berdasarkan rumus berikut. Prioritas sama dengan waktu tunggu tambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Selanjutnya MVQ, Multiple Feedback Queues. Penjadwalan dengan banyak antrian atau MVQ, penjadwalan ini merupakan penjadwalan primitif. Penjadwalan berprioritas dinamis. Sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas sweeping. Algoritma yang menerapkan strategi primitif diantaranya round robin, SRF atau shortest remaining first, VS priority schedule, GS guarded schedule. Algoritma round robin. Algoritma round robin adalah penjadwalan proses menerapkan strategi primitif, bukan di-frame oleh proses lain, tapi terutama oleh penjadwalan berdasarkan jatah waktu proses yang disebut kuanta atau kuantum.
Yang kedua ada SRF atau Shortest Remaining First. SRF merupakan perbaikan dari SGF. SGF merupakan penjadwalan non-primitif, sedangkan SRF adalah primitif yang dapat digunakan untuk sistem time sharing. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan di intimidasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Yang ketiga itu ada PS atau Priority Scheduling. Penjadwalan yang berprioritas yaitu gagasan penjadwalan adalah masing-masing proses diberi prioritas atau proses berprioritas tertinggi menjadi running, yaitu mendapat jatah waktu pemrosesan. Berbeda kebalikan dengan SGF, di prioritas ini nilai terbesar yang pertama kali dikeluarkan. Contohnya di antara P1 dan P3, P3 memiliki prioritas paling besar atau paling tinggi. Jadi dia yang pertama kali dikeluarkan. Lanjut ditambahkan dengan proses dengan burst time yang tinggi juga. GS atau Guarded Schedule. Penjadwalan ini berupaya memberi masing-masing pemakai daya pemroses yang sama. Jika terdapat N pemakai, maka tiap pemakai diupayakan mendapat 1 N daya pemroses. Sistem merekam banyak waktu pemrosesan yang telah digunakan proses sejak login dan jumlah waktu proses yang digunakan seluruh proses. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga ini bisa menambahkan pengetahuan kita semua. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih.